Ya, selamat siang, Bu Solio dan teman-teman semua. Hari ini, kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan mengenai measurement theory, yaitu dari chapter 5. Nah, sebelum itu kami akan memperkenalkan diri dulu. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Evander Yunus, ada Sylvia Setiawan, Enrico, Renaldi, saya sendiri Dev Alan, dan juga ada Tasya Gabriela. Yang pertama, yang akan kita bahas di sini adalah mengenai importance of measurement atau pentingnya pengukuran. Nah, di sini menurut Campbell, pengukuran sendiri itu definisinya adalah penentuan angka-angka yang menggambarkan sifat-sifat sistem material dan bilangan-bilangan didasarkan pada hukum yang mengatur tentang sifat-sifat. Nah, sederhananya, penjelasan dari Campbell ini adalah pengukuran itu merupakan menetapkan angka yang dapat menggambarkan sejauh mana sih kemampuan dari sebuah sistem. Nah, kalau menurut Stephen, di sini pengukuran itu didefinisikan, pengukuran merupakan penentuan angka-angka yang ada kaitannya dengan objek-objek atau peristiwa-peristiwa sesuai dengan pengaturan. Sederhananya adalah menetapkan angka pada suatu objek sesuai dengan ketentuannya. Nah, di sini pentingnya pengukuran itu dilakukan karena kita mau mengukur suatu objek, maka kita dapat mengetahui nilai suatu objek tersebut sejauh mana. Nah, sehingga ukuran tersebut dapat menjadi acuan kita untuk menentukan kebijakan yang berkaitan dengan objek tersebut. Nah, selain itu, untuk memudahkan pengukuran ini agar dapat memberikan hasil yang akurat dan andal, maka kita dapat menggunakan suatu skala dan memilih tipe pengukuran yang sesuai dengan karakteristik objek yang kita ukur. Nah, misalkan seperti kita mau mengukur berat, maka alat ukur yang kita gunakan adalah timbangan, dan misalkan kalau menggunakan satuan kilogram, kita juga bisa mengukur berat tersebut lebih sesuai atau relevan, sehingga hasil tersebut nantinya menjadi lebih akurat dan andal dan sesuai dengan tujuan pengukuran yang kita lakukan. Selanjutnya, selanjutnya yang kita bahas di sini adalah skala. Nah, setiap pengukuran yang kita lakukan dibuat berdasarkan sebuah skala. Nah, nantinya skala yang akan dapat menunjukkan informasi yang diwakili oleh sebuah angka, sehingga nantinya dapat memberikan arti kepada angka tersebut. Nah, sebelum itu kita akan mempelajari 4 jenis dari skala. Selanjutnya, skala sendiri ada 4. Yang pertama ada skala nominal. Nah, skala nominal, dalam skala ini, angka hanya digunakan sebagai label yang menunjukkan kemampuan dari sebuah objek. Misalkan, 1 untuk mewakili jenis kelamin perempuan, dan 0 untuk mewakili jenis kelamin laki-laki. Nah, skala yang selanjutnya adalah skala ordinal. Dalam skala ini, angka menunjukkan sebuah ranking atau tingkatan pengukuran dari beberapa alternatif, dari yang terendah ke tertinggi atau sebaliknya. Misalkan, penggolongan untuk kepuasan pelanggan dengan angka 1-3 yang menandakan bahwa 1 mewakili pelanggan yang tidak puas, dan 2 mewakili pelanggan yang netral, dan 3 mewakili pelanggan yang sangat puas. Skala yang ketiga adalah skala interval. Nah, dalam skala ini, angka memberikan informasi yang lebih daripada skala ordinal, yakni tidak hanya memberikan peringkat saja kepada objeknya, tetapi juga menunjukkan jarak pengukurannya. Misalkan di sini, kita dapat mengatakan bahwa suhu 50 derajat itu lebih tinggi daripada 40 derajat. Demikian juga suhu 30 derajat lebih tinggi dibanding dengan suhu 20 derajat dan seterusnya. Yang terakhir adalah rasio. Nah, dalam skala ini, angka memberikan informasi peringkat kepada suatu objek atau kejadian, dan skala ini menunjukkan informasi yang lebih lengkap daripada ketiga skala sebelumnya. Misalkan, berat badan siswa, pendapatan orang tua, gaji guru, biaya pendidikan yang dapat memberikan kita informasi bahwa suatu angka itu mewakili suatu objek, mewakili suatu tingkatan atau ranking dan informasi yang lebih akurat dan jelas. Nah, untuk selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Terima kasih. Nah, selanjutnya saya Evander Yunus dengan NIM 2018-7004 akan menjelaskan tentang permissible operations of scale. Nah, what is the reason for discussing scales? Next. Nah, satu alasan tuh untuk mendiskusikan
kenapa harus menggunakan skala itu adalah bahwa beberapa aplikasi matematika tuh hanya diperbolehkan untuk beberapa tipe skala yang berbeda. Nah, skala yang rasio tuh memperbolehkan operasi aritmatika dari penambahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, dan aljabar, analitik geometri, kalkulus, dan metode statistik. Skala rasio tetap dan tidak berubah secara keseluruhan ketika dikalikan dengan konstanta. Sebagai contoh adalah x aksen sama dengan konstanta dikali x. Jika x merepresentasikan semua poin yang diberikan skala dan setiap poin itu dikalikan oleh konstanta c, hasil dari skala x juga akan menghasilkan skala rasio. Next. Nah, alasan mengapa struktur dari skala tidak ada berubah adalah yang pertama itu the rank order of point is unchanged, atau urutan pangkat dari poin itu tidak berubah. Yang kedua itu ada rasio dari poin itu yang tidak berubah, atau the ratios of the points are unchanged. Yang ketiga itu the zero points is unchanged, atau poin 0 itu tidak berubah. Next. Nah, tanpa invariance tuh mungkin saja bisa menemukan x-nya ada 2 selama y-nya itu diukur dalam sentimeter, tetapi tiga kali lebih lama diukur dalam meter. Dalam akuntansi itu skala untuk current cost adalah varian dari historical cost karena atribut yang diukur berbeda. Nah, seperti contohnya di sini, ketika mesin A diukur dengan historical cost mungkin saja bisa bernilai $90.000, tetapi ketika diukur dengan current cost bisa bernilai $110.000. Nah, pengukuran unit dolar digunakan dalam kasus ini, tetapi skalanya berbeda, skalanya varian, tetapi mengubah dari skala dolar nominal ke purchasing power dari skala dolar untuk atribut yang sama, atau historical atau current cost, meninggalkan struktur invarian. Next. Dengan skala interval tuh tidak semua operasi aritmatika bisa dipakai. Nah, penambahan dan pengurangan bisa digunakan dengan memperhatikan angka-angka yang penting dalam skala juga dengan interval. Alasannya adalah dikarenakan kondisi dari invariance. Nah, sebuah skala interval adalah invarian di dalam transformasi garis lurus dalam bentuk x aksen sama dengan konstanta dikali x ditambah b. Next. Nah, transformasi skala interval ini digunakan untuk mengukur properti spesifik ke skala interval lain untuk mengukur properti yang sama yang dibentuk dari mengalihkan setiap poin dari skala pertama x dengan konstanta dan menambahkannya ke konstanta b. Next. Alasannya konstanta b ada di sana adalah tidak adanya nilai nol absolut dalam skala interval. Sebagai contoh, untuk mentransformasi dari temperatur Celcius ke temperatur Fahrenheit, kita mengalihkan setiap derajatnya dengan 9/5 dan menambah 32. 9/5 ini, skala ini digunakan karena skala Celcius memiliki 100 derajat yang berlawanan dengan 180 derajat untuk Fahrenheit. Dan 32 ditambahkan karena adalah titik beku atau frozen point untuk skala terakhir. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, selanjutnya saya Tasya Gabriela dengan NIM 2018-741 akan melanjutkan presentasi mengenai types of measurement, di mana seperti yang dikatakan sebelumnya, proses pengukuran mirip dengan pendekatan ilmiah konstruksi dan pengujian teori, di mana dalam presentasi kita tentang skala berkaitan dengan pertanyaan tentang konstruksi dan implementasi teori. Harus ada aturan yang digunakan untuk menetapkan angka sebelum adanya pengukuran. Aturan ini biasanya berupa serangkaian operasi yang harus dirancang sesuai dengan tugas yang diberikan. Campbell menyebutkan terdapat 2 jenis pengukuran, yaitu pengukuran fundamental dan pengukuran derived. Di mana dalam pengukuran Campbell, ia menyatakan bahwa angka-angka tersebut ditetapkan sesuai dengan hukum yang mengatur tentang properti. Bagi Campbell, pengukuran dapat dilakukan hanya jika teori atau hukum empiris yang dikonfirmasi untuk mendukung pengukuran tersebut.
Nah, jenis selanjutnya dari pengukuran yaitu ada pengukuran Fiat yang disebutkan oleh Torgerson sebagai tambahan untuk pengukuran fundamental dan derived yang dibahas oleh Campbell. Nah, selanjutnya saya akan membahas mengenai ketiga pengukuran tersebut. Boleh next? Yang pertama, ada fundamental measurement. Pengukuran fundamental adalah pengukuran di mana angka-angka dapat ditetapkan kepada properti atau benda dengan mengacu pada hukum alam dan yang tidak bergantung pada pengukuran variabel lain. Properti yang dimaksud seperti panjang, hambatan listrik, jumlah dan volume yang dapat diukur secara fundamental. Skala rasio dapat dirumuskan untuk masing-masing properti ini berdasarkan hukum yang berkaitan dengan ukuran atau jumlah yang berbeda dari properti yang diberikan. Interpretasi angka tergantung pada teori empiris terkonfirmasi yang mengatur operasi pengukuran. Nah, di sini sebagai contohnya, apabila kita ingin menjumlahkan panjang benda X dengan panjang benda Y secara paralel dengan operasi penempatan dua batang lurus dari ujung kiri ke ujung kanan dengan ukuran batang yang sama, yang sesuai dengan benda X dan benda Y, maka dari sini kita dapat menentukan secara fisik panjang total dari batang X dan juga batang Y karena kesejajaran fisik ini. Nah, dari sini ilmuwan juga dapat dengan mudah melakukan operasi mekanis matematika tanpa harus melakukan pencobaan atau penelitian untuk mengukur ukuran panjangnya karena secara fisik sudah terlihat. Kemudian kita boleh next. Untuk pengukuran yang kedua, di sini ada derived measurement. Nah, menurut Campbell, pengukuran turunan adalah pengukuran yang bergantung pada pengukuran dua atau lebih besaran lain. Sebagai salah satu contohnya, ya di sini ada pengukuran massa jenis, di mana pengukuran turunan ini tergantung pada pengukuran massa dan volume. Operasi pengukuran yang diturunkan bergantung pada hubungan yang diketahui dengan properti fundamental. Mereka didasarkan pada teori empiris terkonfirmasi yang menghubungkan properti yang diberikan dengan properti lain. Nah, di dalam akuntansi, contoh pengukuran ini yaitu laba, di mana laba itu berasal dari penambahan setiap pendapatan yang kita peroleh yang dikurangi dengan biaya-biaya di dalamnya. Kemudian yang ketiga, boleh next. Kemudian yang ketiga ada Fiat measurement. Pengukuran seperti ini mencakup pengukuran yang didasarkan pada definisi yang berubah-ubah. Nah, sebagai contoh dalam akuntansi yaitu ketika para dewan standar akuntansi menentukan skala akuntansi dengan keputusan resmi atau Fiat yang bukan berdasarkan dengan referensi yang didasarkan pada teori pengukuran yang telah dikonfirmasi. Nah, sebagai contoh lagi di dalam akuntansi, kita tidak tahu bagaimana cara mengukur konsep laba atau keuntungan secara langsung. Tapi kita mengasumsikan variabel pendapatan, laba, beban, dan kerugian yang dihubungkan dengan konsep keuntungan dan kemudian digunakan untuk mengukur keuntungan secara tidak langsung. Kemudian di sini Torgerson juga menunjukkan bahwa masalah utama dari pengukuran dengan Fiat yaitu karena tidak didasarkan pada teori yang dikonfirmasi, sehingga banyak cara bagaimana suatu pengukuran dapat dibangun. Oleh karena itu, ada banyak alternatif atau pilihan pengukuran yang dapat digunakan, sehingga kepercayaan pada skala tertentu bisa jadi menjadi lebih rendah. Nah, di sini ada salah satu alasan mengapa dibutuhkannya pendekatan pengukuran yang disertai dengan perumusan teori akuntansi, yaitu berharap bahwa teori akuntansi tersebut dapat diuji secara empiris. Maka sebagai pengganti dari pengukuran Fiat ini, biasanya kita dapat menggunakan pengukuran fundamental. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya saya Sylvia Setiawan 2018-7008 akan melanjutkan presentasinya di learning objective ke-5 ini. Nah, kita belajar tentang reliability and accuracy. Apa sih itu reliability dan accuracy? Jadi, dalam suatu pengukuran, pasti itu kan diperlukan sesuatu yang reliable dan akurat. Nah, pengukuran dalam akuntansi tentunya itu nggak selalu reliable dan akurat. Kenapa sih? Nah, dalam akuntansi itu nggak selalu reliable dan akurat karena adanya sumber-sumber dari error atau kesalahan yang mempengaruhi dari pengukuran tersebut. Yang pertama, misalnya measurement operation stated imprecisely. Jadi maksudnya adalah aturan untuk menetapkan angka untuk
suatu pengukuran akuntansi itu terdiri dari serangkaian operasi yang tidak tepat gitu. Jadi misalnya nih, perusahaan melakukan revenue recognition. Nah, di situ misalnya perusahaan A dengan perusahaan B pengakuan pendapatannya itu beda. Nah, itu kan pasti menimbulkan informasi yang tidak reliable dan akurat. Sehingga kalau misalnya nggak ada standar yang pas, kayak misalnya dia tidak menganut standar PSAK, berarti dia tuh bisa jadi bias informasinya. Nah, terus yang kedua itu ada measurer atau pengukur. Nah, pengukur mungkin salah menafsirkan aturan bias atau menerapkan atau membaca instrumen secara tidak benar. Maksudnya apa? Jadi, kalau misalkan kita melakukan pengukuran atas nilai aset tetap. Kalau misalnya pengukurnya itu misalnya dari fisiknya aja misalnya, dan dia nggak tahu standar-standar mengukur nilainya yang tepat, itu pasti akan bias juga informasi dari pengukuran itu, karena dia pengukurnya aja salah gitu. Gimana mau diproses karena dari pengukurnya aja udah salah. Nah, setelah itu ada instrumen. Banyak operasi memerlukan penggunaan instrumen fisik seperti menggaris atau termometer atau barometer. Kalau misalkan kita dalam konteks akuntansinya, misalnya kita mau mengukur sesuatu menggunakan grafik atau tabel. Nah, bisa aja grafik atau tabel itu tuh nggak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya terjadi. Misalnya dia dimanipulasi sama karyawan sehingga kelihatannya tuh naik-naik aja, padahal sebenarnya kenyataannya nggak seperti itu. Nah, selanjutnya itu ada environment. Nah, environment atau lingkungan hidup itu adalah pengaruh juga ke informasi dari pengukuran. Nah, ini kan sekarang kita lagi khususnya akuntansi. Nah, kalau misalkan nih lingkungannya lagi tidak baik, kayak misalnya lagi corona gini. Nah, terus misalnya kita mau ngaudit, terus lagi corona gini nggak bisa, misalnya ada perusahaan yang protokol kesehatannya ketat banget dan membuat auditor tuh nggak boleh misalnya mengecek dia terlalu lama atau terlalu dalam. Nah, itu kan pasti akan berimpact sama pengukuran dari akuntansinya itu. Nah, selanjutnya itu ada atribut unclear. Jadi maksudnya itu atributnya nggak jelas, kayak misalkan kita tadi ngitung nilai aset, ngitung biaya perolehannya. Nah, itu tuh ngitung nilainya dari mana? Dari harga jual kah? Atau dari nilai tukar, nilai pakai, atau apa? Nah, itu kadang perusahaan itu atribut untuk mengukurnya itu nggak jelas seperti apa. Atau maunya tuh dari mana gitu. Nah, selanjutnya itu yang keenam ada risk and uncertainty. Sudah pasti ada resiko-resiko kalau misalnya kita melakukan pengukuran dalam akuntansi. Misalnya, aset tidak berwujud. Nah, itu misalnya menghadapi masalah risiko kayak nggak pasti gitu, kayak misalnya nih kita investasi saham, itu kan pasti ada risikonya, kayak misalkan dia tiba-tiba bisa untung banget, bisa rugi banget. Nah, itu yang bisa juga membuat informasi jadi error atau salah. Nah, selanjutnya jadi sebenarnya itu semua pengukuran itu kan pasti secara inheren itu melibatkan kesalahan. Nah, bagaimana sebenarnya pengukuran itu bisa dianggap benar? Sebenarnya kita nggak bisa mastiin itu pengukuran itu benar apa enggaknya, tapi setidaknya kita itu menetapkan batasan dari error yang akan kita bisa terima atau yang perusahaan bisa terima. Nah, selanjutnya itu ada reliable measurement. Yang pertama itu ada pengukuran reliable. Tadi kan kita bahas tentang reliability dan akurasi. Yang pertama reliable dulu. Maksudnya apa? Reliable measurement itu. Jadi reliabilitas itu mengacu pada konsistensi yang terbukti dari suatu operasi untuk menghasilkan hasil yang memuaskan atau hasil itu sendiri untuk penggunaan tertentu. Jadi kalau misalkan kita mengukur sesuatu atau kita misalnya melakukan teknik pengukuran pada suatu akuntansi, misalnya kayak pengukuran nilai aset tadi. Nah, itu tuh harus konsisten. Dan misalnya kita menggunakan metode depresiasi straight line dari awal periode, berarti sampai akhir periode ya harus tetap straight line. Atau berubah, tapi harus sesuai dengan kaidah yang berlaku, kayak misalnya kalau di Indonesia PSAK gitu. Jadi jangan kayak semena-mena perusahaan mau berubah-berubah gitu. Jadi harus konsisten, karena informasi yang dipakai itu, informasi yang dihasilkan itu akan dipakai oleh pihak lain gitu. Nah, selanjutnya itu
Reliabilitas itu mencakup dua aspek. Yang pertama, the accuracy and certainty of measurement. Jadi akurat dan pasti gitu pengukurannya. Nah, yang kedua itu representative faithfulness of disclosure in relation to the underlying economic transaction and event. Jadi maksudnya kesepakatan hasil di antara penggunaan berulang dari maksudnya itu perwakilan kesetiaan pengungkapan dalam kaitannya dengan transaksi dan peristiwa ekonomi yang mendasarinya. Maksudnya apa? Maksudnya pengungkapan atau disclosure-nya itu memang merepresentasikan transaksi atau pengukuran yang sebenarnya, bukan dibuat-buat. Nah, selanjutnya itu istilah presisi sering digunakan dalam dua konteks. Yang pertama itu angka. Pasti angka kalau misalkan kita ngitung, kalau kita misalnya lihat laporan tahunan perusahaan nih, terus ada kan rasio-rasionya. Nah, biasanya tuh rasio perusahaan tuh bukan cuma 90 misalnya. Kalau misalkan dia tuh memang 90, berapa, 444 misalnya. Dia tuh pasti nggak nulisnya 90 doang, pasti nulisnya 90,4 atau 90,44 gitu. Karena lebih presisi. Nah, habis itu juga measurement operation. Jadi di sini itu dapat merujuk pada operasi pengukuran. Nah, hal ini berkaitan dengan yang pertama tingkat kelulusan operasi atau kinerjanya. Maksudnya tuh kinerjanya jadi lebih baik dan lebih baik gitu operasinya. Nah, yang kedua itu kesepakatan hasil di antara penggunaan berulang dari operasi pengukuran seperti yang diterapkan pada properti tertentu. Nah, selanjutnya itu ada pengukuran akurasi atau accurate measurement. Nah, meskipun prosedur-prosedur yang kita udah lakuin pengukuran itu mungkin udah kita yakin bahwa itu reliable, nah bisa aja hasilnya itu tidak akurat. Kenapa bisa kayak begitu? Karena bisa aja pengukuran yang sebenarnya kita lakukan selama ini itu sebenarnya nilai sesungguhnya tuh nggak diketahui. Misalnya kita punya aset tidak berwujud. Nah, kita nggak tahu sebenarnya nilai sebenarnya tuh kayak gimana, karena kita mungkin aja tadi ada source of error, kayak misalnya kita tuh nggak tahu atribut yang benar kayak gimana, kita nggak tahu pengukurannya yang benar gimana, kita nggak tahu operasi pengukuran yang benar tuh kayak gimana. Nah, di luar dari instead of using the term accuracy atau di luar dari menggunakan istilah akurat, lebih baik makanya kita menggunakan istilah validity. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya saya Enrico dengan NIM 2018-7009 akan melanjutkan presentasinya. Di sini kita yang pertama akan membahas tentang pengukuran standar akuntansi dari standar akuntansi internasional. Nah, menurut standar akuntansi internasional dibagi menjadi dua terhadap modal dan laba, di mana modal ini diperoleh dari nilai wajar aset dan kewajiban atau nilai wajar. Modal juga mengukur dengan nilai modal awal, jumlah pendapatan yang diterima, jumlah penggunaan modal, dan perubahan nilai wajar atau aset bersih. Nah, modal mengalami peningkatan yang sehingga menghasilkan laba. Nah, peningkatan modal selama periode tersebut kemungkinan akan mengukur besarnya keuntungan dari berbagai sumber termasuk operasi dan pengukuran kembali setelah disesuaikan dengan pemasukan modal baru atau pembayaran dividen. Nah, modal awal diambil dari nilai wajar aset bersih yang menjadi modal awal di periode berikutnya. Next. Selanjutnya ada pendekatan sebelum standar akuntansi internasional. Nah, pendapatan yang diterima dicocokkan dengan net asset yang digunakan dalam suatu periode. Nah, dan jika pendapatannya itu lebih besar dari penggunaan modal bersih, maka akan mengalami peningkatan modal atau penambahan modal. Nah, perubahan aset bersih ini tidak dianggap sebagai laba. Nah, oleh karena itu keuntungan yang diperoleh sangat bergantung pada pengukuran yang pertama, yaitu sangat bergantung pada kapital pembukaan, pengeluaran, dan alokasi modal. Next. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam sejarah perkembangan tentang modal di dalam akuntansi. Nah, mulai dari sekitar tahun 1000 Masehi,
di mana tujuan akuntansi pertama kali ini untuk menghitung dan melindungi aset pengurusnya dengan menggunakan akuntansi entry tunggal di 1000 Masehi ini. Nah, modal di tahun itu tidak bisa diukur dengan istilah keuangan atau berbentuk uang. Mereka tuh diukur dengan hasil pertanian, hewan, persediaan tanah, seperti itu. Next. Selanjutnya kita masuk ke abad ke-11. Nah, di dalam abad ke-11 ini, modal ini nih akhirnya ini dapat diukur dengan akumulasi kekayaan dari usaha individu ditambah modal asli. Nah, ini terjadi karena di abad ke-11 ini setelah Perang Salib, jadi itu terbukanya jalur perdagangan timur dari Tengah dan Asia, seperti kayak mereka tuh membutuhkan permintaan akan barang-barang yang dapat diperdagangkan kayak sutra, rempah-rempah, karpet, dan lain-lainnya. Itu untuk memenuhi kebutuhan modal Ventura dari timur ke Tengah Asia sampai ke Italia. Nah, pada abad ke-11 ini, dari sudut pandang pemegang saham Ventura, laba nih juga mewakili peningkatan kekayaan. Jadi di dalam pemegang saham, laba nih sudah mewakili untuk peningkatan kekayaan mereka. Nah, penggunaan sistem penomoran Arab dengan konsep modal dapat dikembalikan. Jadi menyebabkan evolusi, jadi adanya akuntansi entry ganda. Terus selanjutnya sistem ini digunakan untuk secara luas oleh pedagang di Italia dari abad ke-12 sampai ke-16. Pertama kali didokumentasikan oleh Luca Pacioli. Nah, dengan sebutannya itu sebagai sistem Venesia pada tahun 1494. Next. Selanjutnya kita masuk ke abad ke-18, di mana di abad ke-18 ini nih Inggris melihat perkembangan perusahaan saham gabungan dengan kewajiban terbatas, terus sebuah perusahaan tapi terpisah kelas manajemennya dan pengalihan saham. Nah, banyak perusahaan-perusahaan yang dinyatakan bangkrut di abad ke-18. Nah, mengakibatkan kerugian besar bagi kreditor. Nah, oleh karena itu diciptakanlah suatu perundang-undangan di mana peraturan perusahaan, saham gabungan, dan undang-undang pendaftaran. Nah, undang-undang ini fungsinya nih untuk melakukan perlindungan pada kreditur karena tadi kan banyak yang bangkrut. Nah, jadi karena adanya peraturan yang baru ini berubah definisi modal. Nah, jadi definisi modal itu menjadi definisi modal turunan bergeser ke arah modal kreditur. Nah, dan menghasilkan penerimaan aturan biaya dan nilai pasar yang lebih rendah sebagai prinsip pengukuran. Next. Nah, selanjutnya kita masuk ke abad ke-19. Nah, di abad ke-19 ini nih lahir di mana abad yang menciptakan lahirnya konsep depresiasi di akuntansi, karena di abad ke-19 ini Amerika itu sedang membuat kereta api. Nah, dia kan bikin kereta api, bikin jalur relnya. Nah, itu jadi dibutuhkan konsep depresiasi. Nah, makanya di abad ke-19 ini menghasilkan konsep depresiasi sebagai metode untuk menahan dana atau modal untuk mengganti aset dan konsep kelangsungan pemeliharaan modal. Next. Nah, kita selanjutnya ada sejarah di tahun 1940 oleh namanya Patton dan Littleton. Jadi tuh mereka tuh menghasilkan definitif pertama tentang konsep modal dan laba. Mereka tuh mendefinisikan laba sebagai hasil pencocokan atau alokasi biaya historis terhadap pendapatan yang diperoleh atau didapatkan. Nah, konsep dan prinsip Patton sama Littleton ini membentuk konsep dari akuntansi biaya historis konvensional yang lahir di standar akuntansi internasional di tahun 2005 ini yang dipakai. Next. Nah, jadi pada tahun 1960 melihat sejumlah tantangan terhadap biaya historis, prinsip penelitian, dan karena pemeliharaan modal. Nah, jadi perdebatan yang tadi itu jadi dianggap sebagai pendahulunya atau lahirnya pendekatan nilai wajar untuk pengukuran akuntansi yang diturunkan di masa sekarang. Nah, hal ini nih menghasilkan dua perkembangan penting di standar akuntansi internasional di sekarang, yaitu di IAS 39 atau AASB 139, yaitu tentang instrumen keuangan di mana pengakuan dan pengukuran dan proyek bersama
IASB atau EASB dalam pelaporan kinerja keuangan. Di mana yang pertama itu menghasilkan bahwa laba itu pengukuran laba dan pengakuan pendapatan harus dikaitkan dengan pengakuan tepat waktu. Dan yang kedua itu bahwa pendekatan nilai wajar harus diadopsi sebagai prinsip pengukuran kerja suatu perusahaan. Next. Nah, selanjutnya presentasi akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya saya Renaldi Surya Prayonggi 2018-1728 jelaskan konsep pengukuran fair value menurut FASB atau IASB. Di sini dijelaskan 3 hal. Yang pertama, informasi akuntansi harus ditujukan untuk membuat keputusan yang membuat keputusan ekonomi tentang entitas. Lalu yang kedua, entitas harus menyajikan laporan tunggal dari semua pos pendapatan dan beban yang diakui sebagai komponen dari satu set laporan keuangan yang lengkap. Dan yang ketiga, pernyataan tersebut harus mencakup semua A. Dampak semua perubahan aset dan kewajiban bersih. B. Aset dan liabilitas dinilai pada fair value. Dan yang C. Pendapatan harus dibagi antara keuntungan sebelum dan sesudah pengukuran kembali. Selanjutnya. Lalu di sini ada 6 hal mengenai measurement issues for auditors. Yang pertama, ketika laba ditentukan dengan mencocokkan transaksi pendapatan dan beban untuk periode tersebut, auditor dapat berkonsentrasi pada pengumpulan bukti bahwa transaksi tersebut telah ditangani dengan tepat oleh sistem akuntansi klien. Lalu yang kedua, namun ketika laba diperoleh dari perubahan nilai wajar, pertanyaan yang lebih sulit muncul lagi bagi auditor seputar pengumpulan bukti estimasi manajemen aset yang mungkin mengalami penurunan nilai. Lalu yang ketiga, jika jumlah terpulihkan suatu aset kurang dari jumlah tercatatnya, nilai tercatat aset tersebut harus dikurangi ke jumlah terpulihkannya. Dan yang keempat, ada semua pendapatan dan pengeluaran harus dikategorikan dan ditampilkan dengan cara yang pertama, meningkatkan pemahaman pengguna tentang kinerja yang dicapai. Lalu yang ada yang kedua, membantu dalam membentuk ekspektasi kinerja masa depan. Selanjutnya. Yang kelima, keuntungan tidak harus didasarkan pada gagasan realisasi. Dan yang keenam, fokusnya harus pada A. Transparansi yang lebih besar. Dan B. Informasi yang berguna bagi investor dan relevansi data untuk pengambilan keputusan. Selanjutnya. Lalu masih ada informasi lanjutan. Berdasarkan pendekatan ini, laporan laba rugi akan menjadi sisa antara pembukaan aset bersih dan penutupan aset bersih. Daripada neraca menjadi sisa biaya yang tidak dapat dialokasikan setelah proses pencocokan, yang juga merupakan kasus dalam pengukuran biaya historis. Konsep-konsep yang disebutkan di atas memberikan indikasi pemikiran Dewan tentang penyajian laporan keuangan dan masalah pengukuran. Hai, terima kasih sudah menonton presentasi ini. Semoga ilmu yang dibagikan bisa bermanfaat. Dan terima kasih kembali kepada Bu Solia yang sudah memberikan bimbingannya selama ini. Thank you semua, jangan lupa di subscribe ya.